Majelis Komisioner memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Selamat siang dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 038-7-KIP-PS-2025 antara pemohon perkumpulan pemantau keuangan negara terhadap termohon Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Senin 22 September 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, para pihak hadir semua. Izin ketua, untuk pemohon sudah hadir ketua, untuk termohon tidak hadir ketua. Ada keterangan? Keterangan via WhatsApp saja ketua, karena Tidak ada surat resmi. sampai sekarang belum ada ketua. Baik, silakan pihak pemohon menempati tempat yang sudah disediakan. Saya persilakan untuk identitasnya dari pihak pemohon. Untuk terima kuasanya tanda tangan. Baik, kepada pihak pemohon, seharusnya hari ini kita melakukan pemeriksaan awal antara para pihak, tetapi karena dari pihak termohon dalam hal ini KPK tidak hadir dan keterangannya baru saja disampaikan kepada panitera melalui WA, tidak bisa hadir karena kelengkapan dari surat kuasa belum ada. Tetapi karena tidak ada surat resmi yang disampaikan kepada majelis, maka majelis menganggap hari ini ketidakhadiran termohon satu kali. Ya, jadi 2 kali termohon tidak hadir, maka kita akan masuk kepada putusan. Ya, jadi karena pemeriksaan harus dilakukan silang untuk surat menyurat, maka sidang hari ini tidak dapat dilanjutkan. Nanti kita agendakan lagi untuk sidang berikutnya. Demikian ya. Mohon nih, ada yang ingin disampaikan barangkali? Cukup ya. Baik, dengan demikian sidang hari ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan awal kedua. Majelis akan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Selamat siang dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 038-7-KIP-PS-2025 antara pemohon perkumpulan pemantau keuangan negara terhadap termohon Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, para pihak hadir semua. Izin ketua, Pak Hajar sudah hadir. Pak. Silakan. Pemohon dan termohon menempati tempat yang sudah disediakan. Sebelum sidang dimulai, Panitera akan membacakan tata tertib persidangan. Saya persilakan, Panitera. Baik, terima kasih ketua. Tata tertib persidangan. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, pengunjung sidang. A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitera yang ditugaskan untuk itu.
3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang: A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau pegawai komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mitra. Kepada para pihak sampaikan bahwa hari ini adalah sidang pemeriksaan awal yang kedua, ya, karena pemeriksaan awal pertama pemohon tidak datang. Ya, dalam sidang pemeriksaan awal majelis akan memeriksa terkait kewenangan absolut dan relatif dari Komisi Informasi Pusat, ya, bahwa yang disengketakan adalah badan publik tingkat pusat sehingga menjadi kewenangan dari kami. Kemudian yang kedua adalah ini berkaitan dengan permohonan informasi dan bukan pelayanan publik. Kemudian yang ketiga terkait legal standing dari para pihak, dan yang keempat adalah terkait batasan waktu penyampaian Komisi Informasi apakah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, sebelum kita masuk kepada pemeriksaan, saya minta kepada pihak termohon untuk surat kuasa dan identitasnya. Untuk pihak termohon sudah kami periksa pada persidangan sebelumnya. Baik, kami akan memeriksa dulu terkait dengan surat menyurat, ya, bahwa pemohon telah mengirimkan permohonan informasi di tanggal 10 Maret 2025. Diterima surat permohonannya? Sudah kami terima ya. Direspon nggak? Sudah direspon ya. Apa isi responnya? Pada tanggal 12 Maret 2015 pemohon kan mengajukan surat ke PPID KPK, sudah direspon pada tanggal 26 Maret 2025 meminta perpanjangan waktu untuk menjawab. Kemudian pada tanggal 8 Mei PPID KPK memberikan jawaban surat kepada pemohon dengan nomor surat P3042 pada tanggal Ya, isinya apa? Isi jawabannya apa? Terkait apa? Diberikan atau tidak diberikan atau gimana? Majelis, Ya. kita membalas surat di tanggal 8 Mei yang mengatakan bahwa informasi yang dimintakan termasuk ada beberapa yang termasuk informasi dikecualikan. Kita berikan dokumen SP3-nya, namun yang menurut kami dikecualikan kami tutup. Tapi pada kali itu sudah disampaikan juga informasi yang diminta, ya. Betul, ya. Dari pihak pemohon menerima informasinya? Jawaban dari termohon di tanggal 8 Mei, ya. Menerima, ya. Lalu pemohon mengajukan keberatan di tanggal 5 Juni. Kenapa mengajukan keberatan? Satu kali aja. Satu kali. Oke. Tes. Makasih Ketua Majelis beserta anggota. Memang waktu itu pihak termohon ini sudah menjawab dan memberikan apa yang diminta oleh kami pemantau negara. Yang kami minta itu adalah surat perintah
pemberhentian perkara atas nama Supian Hadi, mantan Bupati Kotim Kalimantan Tengah. Memang sudah diberikan kepada kami. Namun isinya di garis hitam. Contoh, nomor suratnya aja di garis hitam. Terus dasarnya juga di garis hitam. Sama nama-nama penyidiknya di garis hitam. Termasuk yang menandatangani surat ini di garis hitam. Sementara kebutuhan kami ini akan kami gunakan nanti sebagai bukti kami, karena kami akan melaksanakan pra peradilan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Kenapa kami lakukan pra peradilan? Kami ada informasi dari masyarakat sekitar Kotim, yaitu diperkirakan sekitar bulan tahun 2024, bahwa Sofian Hadi ini sudah jadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi mulai itu tanggal tahun 2015. Namun ketika si Sofian Hadi ini mau mencalonkan gubernur Kalimantan Tengah, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2024, namun pada tanggal 09 Juli 2024 dia mendapatkan SP3 dari Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga ada kecurigaan masyarakat di sana, sehingga mereka mengirim surat kepada kami atau meminta kepada pemantau negara agar melaksanakan pemantauan terhadap ini. Karena apa ini masyarakat ada kecurigaan? Kenapa tanggal 09 Juli 2024 keluar SP3, tiba-tiba nggak bersama nama lagi, kurang lebih 2 minggu, tanggal 29/08/2024 dia menjadi calon resmi kandidat gubernur Kalimantan Tengah. Nah, berdasarkan kecurigaan inilah kami berencana melakukan gugatan pra peradilan ke Jakarta Selatan, sehingga kami membutuhkan surat perintah penghentian penyidikan ini, karena kami tahu di Undang-Undang 14 2008 pasal berapa itu menyatakan bahwa SP3 itu adalah terbuka untuk umum. Namun di sini mereka menghitamkan, sehingga menurut kami ini tidak layak nanti kami buat jadi barang bukti dalam kami melaksanakan gugatan pra peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan. Demikian Komisioner. Ya. Tapi kalau dokumen yang SP3 yang diberikan itu sudah sesuai, seperti itu dokumen SP3 yang diharapkan. Maksudnya untuk dokumennya ya, memang itu dokumen SP3-nya sudah sesuai ya, terkait Bupati Kota Waringin Sofian Hadi. Cuman pemohon tidak puas karena di dalamnya itu banyak informasi yang ditutup, gitu. Siap. Ya. Nah, termohon bisa menjelaskan kenapa misalnya nomor surat saja itu ditutup, begitu? Terima kasih yang mulia kesempatannya majelis. Kami mencoba mengkonfirmasi bahwa di dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa surat perintah penghentian penyidikan itu termasuk ke dalam dokumen yang dikecualikan, dan kami juga sudah menyerahkan dokumen yang dimaksud. Akan tetapi kenapa dokumen-dokumen itu kami hitamkan terkait adanya substansi di dalam surat tersebut yang kami rasa bersifat rahasia. Jadi itu kami hitamkan dalam dokumen tersebut.
sini ada yang dari PPID ya. Emang udah dilakukan uji konsekuensi ya? Bahwa nomor saja itu menjadi informasi yang dikecualikan. Pada dasarnya kami menghitamkan karena kami punya alasan tersendiri majelis. Alasannya apa? Kami takut nomor-nomor ini disalahgunakan. Ya, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya ketika menghitamkan itu kan berarti masuk dalam kategori dikecualikan. Nah, ketika mengecualikan sebuah informasi berdasarkan apa? Apakah ada peraturan yang menyatakan atau ada uji konsekuensi yang sudah dilakukan? Ada uji konsekuensi. Jadi sebenarnya SP3 ini kita masukkan ke dalam uji konsekuensi dikecualikan karena kami punya alasan-alasan tertentu. Tapi sang dokumennya, meskipun di pasal 18 itu tidak dikecualikan, tapi kami membuat uji konsekuensi ini dikecualikan. Apa dasar hukumnya SP3 dikecualikan? Berdasarkan apa? Pasal 17 yang jadi dari 18 kita refer lagi ke pasal 17. Salah satunya ada nama-nama penyidik itu akan mengganggu pengancam keselamatan. Ya, nama-nama kan bukan hanya nama penyidik nih. Ini ada juga yang saya tanya tadi masih di nomor loh. Kenapa nomor kemudian menjadi informasi yang dikecualikan? Oke, mungkin kalau misalnya nomor masih bisa kita buka. Cuma untuk yang di bawah-bawahnya kami kemungkinan dikecualikan. Yang menjadi dasar apa? Dasar nomor 45678 ini dikecualikan kenapa? Izin menjelaskan majelis terkait pasal 45678 ini ada dasarnya juga, ada surat perintah penyidikan yang merupakan dokumen rahasia. Kemudian juga ada laporan dari pelapor yang notabene dalam TPK itu harus kita lindungi kerahasiaannya. Jadi makanya itu kita hitamkan agar tidak terbuka untuk umum. Kan kalau dasar itu kan misalnya dasar laporan dari si A-nya bisa ditutup, tapi di situ kan harusnya sebatas informasi ada laporan masyarakat misalnya dari si A itu kan saya bingung kenapa ditutup. Kemudian misalnya tadi dasarnya penyidikan nomor sekian kenapa harus ditutup gitu loh. Ya itu kan terkait dengan penegakan hukum, makanya itu kita tutup untuk menjaga rahasia. Ini semua sudah ada uji konsekuensinya nih untuk setiap item yang ditutup ya. Kalau untuk nama sudah ada, kalau untuk dasar-dasar yang 45679 sudah ada. Tapi kalau yang nomor surat perintah yang nomor di atasnya memang itu. Untuk tanda tangan? Karena di dalam tanda tangan itu menyangkut ada nama, jadi kami sudah menguji konsekuensikan itu termasuk informasi yang dikecualikan. Berdasarkan apa? Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya itu adalah karena nama-nama tersebut dikhawatirkan selain nama-nama yang ditandatangan ini, salah satunya ini adalah nama salah seorang penyidik. Jadi balik lagi ke pasal 17, khawatir akan mengganggu, mengancam keselamatan jiwa seseorang. Ini ada dua yang ditutup nih apa nih? Yang sebelah sininya apa nih? Yang satunya, yang itu adalah nama salah satu penyidik, kasatgasnya. Yang di sebelah situ, yang di satunya itu adalah nama salah satu pimpinan kami. Pimpinan juga ditutup. Kalau untuk pimpinan bisa kami negosiasikan untuk dibuka majelis. Iya, makanya PPID tuh kalau memberikan informasi itu dikaji dulu gitu loh. Jangan, ini kan kayak nomor sebenarnya bisa dibuka. Dasarnya apa? Saya selalu tanya dasar hukum yang kuatnya apa nih ketika itu harus ditutup. Ini kan sebenarnya bisa dibuka gitu loh. Kemudian nama yang menandatangan, kita mau tahu itu resmi atau enggak. Di mana kalau nama yang menandatangannya ditutup, nama pimpinannya gitu loh. Kan sudah awam. Pejabat publik ya harusnya nggak ada alasan tidak bisa diakses. Dan yang dasar ini nanti majelis melihat ya, ini apa yang menjadi alasan kemudian ini juga dihitamkan semua nih 4567889 ya. Tapi pada prinsipnya menurut pihak termohon informasi terkait surat perintah Kementerian Pendidikan ini terbuka atau tertutup? Kalau menurut kami secara pribadi kami sudah membuat uji konsekuensi, itu termasuk informasi yang dikecualikan. Waduh, saya bingung nih. Kalau dikecualikan, berarti sebenarnya nggak boleh dikasih sama sekali. Ini kenapa dikasih? Jadi dia terbuka, tapi tidak seluruhnya terbuka. No. Kalau dibilang dikecualikan, berarti dia tidak
tidak boleh diberikan. Tapi kalau dia terbuka, nanti tinggal item-item yang dikecualikannya ditutup. Maka saya tanya, terbuka atau tertutup? Secara umum dokumen SP3 itu sebenarnya terbuka atau tertutup? Kalau terbuka berarti boleh diakses, tetapi informasi yang di dalamnya mengandung informasi pribadi maka dia harus ditutup gitu. Iya. Tapi kalau dia dikecualikan maka secara otomatis dia tidak boleh diakses oleh siapapun. Nah itu sekarang pertanyaan saya, dia terbuka atau tertutup? Kalau berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, SP3 itu termasuk dokumen yang dikecualikan. Namun demikian, karena substansi dari isi surat SP3 ini adalah ada hal-hal yang bersifat rahasia, maka tidak semuanya kami beritahu terkait informasi yang ada di dalamnya. Sebentar, saya harus cek. Pasal 18 ayat berapa? Saya kok baru tahu ya gitu kok. Majelis izin Ya. untuk ini, mohon maaf koreksi kalau salah. Jadi memang sebenarnya dokumen SP3 itu termasuk dokumen yang boleh diberikan. Cuma kami tutup di sebagian karena akan dapat informasi-informasi yang sifatnya dikecualikan. Ya, karena kan apa yang tadi disampaikan oleh termohon ini kan jadi fakta persidangan. Saya tanya beberapa kali, termohon mengatakan itu dikecualikan berdasarkan pasal 18 nih. Pasal 18 tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut. Poin C-nya, surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan. Ya, itu tidak termasuk, bukan malah kalimatnya dibalik menjadi termasuk, tidak termasuk di sini bahasanya begitu. Saya baru tahu, kan tadi disebut pasal 18 saya langsung mikir nih, saya belum pernah baca bahwa SP3 ini masuknya yang tadi dikecualikan gitu loh. Ya, maka saya tanya berulang-ulang. Termohon menyatakan dari tadi dikecualikan. Kalau dia terbuka, ya itu prinsipnya itu. Kalau dia terbuka, nanti tinggal termohon kemudian memilah ketika di dalamnya ada informasi pribadi yang harus ditutup ya ditutup. Tapi pada secara umumnya, ya ketika dia minta itu bisa diakses, bisa diberikan. Tapi kalau termohon sudah menyatakan sebuah informasi dikecualikan, siapapun yang minta itu tidak boleh diberikan. Itu harus ke situ poinnya. Jangan bilang dikecualikan tapi kemudian ini dikasih, gitu kan? Kan jadinya bertolak belakang ya, begitu ya. Jadi pada prinsipnya terbuka ya, terbuka kan? Tinggal di dalamnya menurut termohon mengandung informasi yang dikecualikan harus ditutup, gitu ya. Benar ya? Iya betul, izin majelis mungkin persamaan persepsi seperti itu. Ini termasuk informasi terbuka, cuma di dalamnya yang kami maksud adalah dikecualikan. Ya, menurut termohon di dalamnya ada terkandung informasi yang dikecualikan. Ya, maka menurut termohon yang dikecualikan itu ditutup, gitu kan? Betul sekali. Ya, karena informasinya dinyatakan terbuka dan ternyata tadi ketika majelis menanyakan juga yang seperti nomor ini ditutup, ini ternyata bisa diberikan, tanda tangan pimpinan di situ sebenarnya bisa diberikan, maka saya meminta untuk menyelesaikan melalui mediasi dulu, ya sejauh mana ini bisa diberikan, gitu ya. Nanti kalau di mediasi ternyata pemohonnya juga tidak berkenan, ya baru kita lanjut ke proses verifikasi. Ya demikian ya pemohon ya. Jadi karena termohon mengatakan dokumen SP3 bukan yang dikecualikan, maka berdasarkan hukum acara di Komisi Informasi harus menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Gitu, ya. Ada lagi yang disampaikan oleh pemohon, silakan. Cukup. Cukup? Termohon ada yang disampaikan? Cukup ya. Baik. Untuk itu sidang diskors sampai diperoleh hasil mediasi. Jadi semakin waktu sidang hadirin dimohon berdiri.